Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wahai semua saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada dari masyrik sampai maghrib, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan keberkahan dunia dan keberkahan akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Dan semoga di antara kita semua selalu diberikan petunjuk yang benar untuk menentukan sikap, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada saat ini saya pun melihat dari sekian banyak berita bahwa pada saat ini adalah terjadinya konflik antara nasab, wahai saudaraku. Di antara mereka separuhnya menganggap bahwa Ubaidillah itu adalah darah atau keturunan yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara yang lain yaitu menganggap bahwa yang bernama Ubaidillah itu adalah orang Yahudi yang bertujuan yaitu menghancurkan keindahan, kelestarian, serta keharmonisan umat Islam di dunia. Seperti itu. Memang hal ini wajar terjadi karena sesungguhnya manusia itu diwajibkan untuk berpikir lebih matang, wahai saudaraku. Seperti halnya manusia itu dituntut yaitu untuk mencari ilmu, wahai saudaraku. Jadi kita harus mencari ilmu, bertolab ilmu, dari mulai kecil sampai raga terkubur oleh tanah, wahai saudaraku. Dan bahwa sesungguhnya mencari ilmu itu adalah wajib. Maka hal ini kita harus pandai bisa memahami. Jika ada seseorang
yaitu yang mengkaji tentang nasab Ubaidillah, dan dia menyatakan bahwa sesungguhnya Ubaidillah itu adalah bukan keturunan Nabi, dan Ubaidillah itu mereka nyatakan adalah orang Yahudi. Dan itu adalah sebuah hal yang wajar, wahai saudaraku. Sebuah hal yang wajar karena Allah menyuruh umat manusia yang ada di muka bumi untuk memperdalam ilmu, wahai saudaraku. Seperti itu. Dan yang terjadi pada saat ini, sehingga muncul perdebatan-perdebatan tentang nasab, bahwa sesungguhnya itu adalah suatu kudrat irodat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya yang terjadi kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi itu adalah kehendak Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana di antara kita untuk menyelesaikan masalah tentang kisruh pernasaban ini, wahai saudaraku? Yang pertama, bisa saja digali dengan secara ilmiah, dan semua itu harus bermusyawarah di antara kalian semua. Seperti itu, wahai saudaraku. Silahkan kita kaji, akan tetapi dengan cara bermusyawarah, tanpa ada kata-kata yang kotor, dan jangan sampai ada kata-kata menghina terhadap sesama. Seperti itu. Dan jika kajian ilmiah tidak ditemukan sebuah keputusan yang sebelah mengklaim tetap bahwa Ubaidillah itu adalah keturunan Rasul, sementara yang mengkaji ilmiah juga sama, dia berpendapat tetap bahwa Ubaidillah itu adalah bukan keturunan Nabi dan dia itu orang Yahudi, maka di sini harus ada seorang penasehat, bahkan lebih satu orang pun itu lebih bagus, untuk menyerupai dan untuk melihat sesungguhnya siapa yang benar. Ini pun ilmiah. Seluruh manusia sesungguhnya bisa melihat antara yang mana yang benar dan mana yang salah, seperti itu. Dari membaca dari kata-kata, membaca dari sikap-sikap manusia, sesungguhnya itu bisa menentukan tentang sesungguhnya siapa yang benar, wahai saudaraku. Yang kedua, jika dengan pengkajian ilmiah tidak ada titik temu akhir, jika memang tes DNA itu diperbolehkan menurut agama, kenapa tidak dilakukan? Karena semuanya itu adalah sebuah usaha untuk menentukan kebenaran. Seperti itu. Jika memang tes DNA itu
diperbolehkan di dalam hukum agama Islam, wahai saudaraku. Dan dengan cara tes DNA, maka semua manusia bisa menentukan bahwa dia itu keturunan Rasul atau bukan, bisa ditentukan dengan itu. Bisa saja melakukan tes DNA melalui juriat-juriat Nabi yang memang mutlak. Seperti itu, wahai saudaraku. Juriat-juriat Nabi yang memang mutlak, dia itu adalah keturunan Rasul, wahai saudaraku. Maka lewat situ kita bisa dengan cara tes DNA dengan keluarga Nabi yang memang sudah terkonfirmasi, sudah sah seperti itu. Dan bisa saja untuk menentukan sikap, untuk memastikan bahwa sesungguhnya Ubaidillah itu adalah orang Yahudi ataukah dia memang keturunan Rasul, maka bisa saja di antara kita seluruh umat Islam yang ada di muka bumi yaitu beristikharah, mempertanyakan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemukan sebuah jawaban yang pasti bahwa sesungguhnya Ubaidillah itu orang Yahudi, keturunan Yahudi yang bertujuan memecah belah agama Islam, atau memang dia mutlak keturunan Rasul. Seperti itu. Dan jika kita sudah menemukan jawaban, sudah menerima kabar berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesungguhnya Ubaidillah itu orang Yahudi ataupun memang dia itu adalah mutlak keturunan Nabi, maka pasti kita semuanya akan berpikir kembali, wahai saudaraku. Seperti itu. Yang tadinya orang itu keras membela Ubaidillah dengan prinsip bahwa Ubaidillah itu adalah memang keturunan Nabi, akan tetapi kabar berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan, maka saya yakin semua manusia yang menganggap bahwa Ubaidillah itu adalah keturunan Nabi tapi ternyata bukan, pasti hati dan kata-kata dia itu akan lemah. Begitu, wahai saudaraku. Dan memang kabar berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang Ubaidillah itu adalah memang keturunan Nabi, darah daging Nabi, juriat Nabi. Pasti di antara mereka yang menganggap bahwa Ubaidillah itu orang Yahudi, maka hatinya pun sama akan lemah, wahai saudaraku. Akan lemah segalanya. Hatinya akan lemah, tutur katanya pun akan lemah, karena semuanya sudah mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara kita semua bisa melihat reaksi-reaksi, roman, kata-kata dan gerak-gerik semua manusia yang telah mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa jadi, kita bisa jadikan patokan nantinya, wahai saudaraku. Seperti itu. Akan tetapi kita semuanya, seluruh umat manusia yang ada di muka bumi, harus beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, wahai saudaraku. Dan janganlah di antara kita menjadi seorang pengkhianat.
Kalau memang Ubaidillah itu adalah, memang dia itu orang Yahudi, katakan Yahudi. Kalau memang dia memang zuriat Nabi, katakan zuriat Nabi. Seperti itu wahai saudaraku. Dan perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya musuh umat manusia yang ada di muka bumi itu adalah bangsa jin Dajjal wahai saudaraku. Dan itu adalah sebuah mutlak bahwa sesungguhnya bangsa jin Dajjal itu tugas mereka menghancurkan akidah umat manusia yang ada di muka bumi. Dan manusia-manusia yang ada di muka bumi yang bertingkah laku tidak benar. Sesungguhnya mereka itu adalah terdoktrin oleh bangsa-bangsa Dajjal wahai saudaraku, sehingga membentuk hatinya itu keras sekalipun toh dia salah. Seperti itu. Karena sesungguhnya bangsa jin Dajjal itu pelurunya adalah manusia wahai saudaraku. Siapa yang bisa menghancurkan umat manusia di muka bumi kalau bukan manusia itu sendiri yang didoktrin oleh dari golongan bangsa Dajjal itu wahai saudaraku. Dan itu kita harus ingat. Seperti itu. Wahai semua saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan apa-apa yang kukatakan ada hikmah buat kita semua demi kelestarian, kerukunan, serta keindahan kita hidup di muka bumi ini wahai saudaraku. Dari saya, seorang sang pengembara, usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.